kita akan membahas tentang menuntut ilmu, menerapkan, dan menyampaikan kepada sesama. Sebenarnya mungkin ini lebih ke murojaah kali ya, karena kita pasti sangat sering mendengar materi ini. Tetapi ini juga sangat penting, jadi tetap harus dilakukan karena untuk mengulang dan menguatkan ingatan. Oke, baik kita mulai. Nah, yang pertama Ustazah sajikan ini dalil utama yang menginspirasi materi ini adalah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna, dan tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin itu liang firu kafah, semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, la'allahum yahdharun, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi ini adalah ayat ini mengandung makna bahwa hendaknya tidak semua orang pergi ke medan perang, tetapi hendaknya harus ada orang yang mempelajari, mendalami ilmu agama serta memberi peringatan kepada kaumnya, gitu ya. Nah, dari hadis tersebut diturunkan menjadi 3 poin utama berikut ini. Nah, jadi di dalam bab ini minimal kalian mengetahui dan memahami ketiga poin ini. Baik, kita mulai ya. Yang pertama, semangat menuntut ilmu. Kita sudah sangat sering mendengar dalilnya, apa? Tolabul ilmi faridotun kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, kalian profesinya sebagai apa? Kalian profesinya sebagai pelajar kan? Nah, tugas utama seorang pelajar adalah ya apa? Ya belajar dong. Jadi kalian mempunyai tugas. Bahkan gak hanya kalian aja, ustazah juga yang katanya udah jadi guru tetap masih harus belajar. Tetap belajar itu sampai ke liang lahat, maksudnya sampai meninggal kita harus terus belajar. Nah, belajarnya harus kayak gimana? Harus dengan penuh semangat dan harus optimal agar membuahkan hasil yang optimal juga, karena kerasakan kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak benar-benar belajarnya, maka hasilnya pun tidak akan optimal. Pasti ya begitulah ya. Kemudian, nah ini Ustazah akan ingatkan kembali, kita ulang kembali mengenai kedudukan menuntut ilmu. Apa sih kedudukan menuntut ilmu? Nah, pertama kita ingat kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberi pilihan. Dia diberi pilihan apakah mau memilih harta atau kerajaan atau memilih ilmu. Nah, Nabi Sulaiman memilih apa? Nabi Sulaiman ternyata memilih ilmu. Ternyata dengan ilmu tersebut, maka ketiga-tiganya dapat gitu. Coba kalau cuman milih harta aja, pasti bakalan habis, kerajaan tidak dapat, kayak gitu ya. Nah, tapi dengan memilih ilmu, jadi ketiga-tiganya dapat. Dia menjadi mempunyai banyak harta, kemudian mendapat kerajaan itu dengan ilmu, memilih ilmu ya. Kedudukan menuntut ilmu pertama, akan dimudahkan jalan menuju surga. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu,
sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, terbebas dari kebinasaan. Dalilnya adalah kun aliman, jadilah kalian sebagai orang yang mengajar, yaitu yang mengajar ilmu. Au muta'alliman, atau pelajar, yaitu yang menuntut ilmu. Au mustami'an, atau pendengar yang mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau pecinta yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan, dan janganlah kalian menjadi yang kelima. Siapa itu? Fatahlika. Siapa itu? Yaitu orang yang tidak mau menjadi pengajar, tidak mau menjadi pendengar, tidak mau menjadi tidak mau menjadi pengajar, pelajar, pendengar dan pencipta ilmu. Maka yang kelima ini dia akan binasa kayak gitu. Maka kalau kita tidak ingin binasa, maka kita harus tadi menjadi keempat contoh tadi. Yang ketiga, akan dijauhkan dari pemimpin bodoh. Nah, ini adalah salah satu dalil tentang ciri-ciri hari akhir juga ya, bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman adalah akan dicabutnya ilmu, dan cara dicabutnya ilmu itu adalah dengan mewafatkan para ulama terlebih dahulu, sehingga ketika para ulama telah wafat, yang tersisa adalah para pemimpin bodoh. Nah, mereka umat meminta fatwa kepada pemimpin-pemimpin bodoh tersebut. Akhirnya pemimpin itu memberi fatwa dengan tanpa ilmu, dan akhirnya dia sesat memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Nauzubillah. Kemudian yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat populer sekali dalilnya, pasti kita sudah pada tahu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang kelima, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini berdasarkan perkataan Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, maka dengan ilmu. Kemudian ada lagi hadis riwayat Abu Daud ya, yang pernah Ustazah jelasin pas awal pertemuan, bahwa di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu itu yang pertama, akan dimudahkan jalan menuju surga. Malaikat membentangkan sayapnya karena ridho terhadap para pencari ilmu. Kemudian seluruh makhluk yang ada di langit, bahkan di dasar lautan, turut mendoakan para pencari ilmu agama. Dan yang keempat adalah dia lebih utama daripada seorang abid, yaitu orang yang ahli ibadah tetapi tanpa ilmu. Jadi intinya menuntut ilmu itu adalah suatu keharusan, kewajiban, karena kalau kita kan tujuan diciptakannya kita itu untuk apa? Untuk beribadah kan. Nah, kalau kita beribadah, beramal dengan tanpa ilmu, itu bagaikan kita sedang berjalan tanpa ada penuntun. Maka yang terjadi apa? Tersesat kan. Maka amalannya pun akan tertolak karena tersesat gitu. Seperti contohnya adalah sholat, puasa. Nah, itu kan hukum asalnya adalah haram ya. Kalau tidak ada perintah dari Allah, tidak ada petunjuk dari Rasulullah, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi sholat kita, puasa kita menjadi halal karena ada petunjuk dari Rasulullah tadi. Contohnya begitu.
Nah, bagaimana sih biar sukses menuntut ilmu? Kuncinya yaitu kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ini pasti kalian sudah paham ya, bagaimana caranya kita harus patuh dan hormat kepada guru. Oke. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah semangat mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu tidak harus, jadi kita harus semangat juga mengamalkan ilmu, karena ilmu itu bukan hanya untuk dicari tetapi untuk diamalkan. Nah, kita sudah tahu ya bagaimana hukumnya kalau sudah tahu tapi tidak diamalkan, itu dosa. Kita ingat suatu kisah di dalam hadis yang dari Usamah bin Zaid. Rasulullah bersabda bahwa di akhirat nanti akan ada seseorang yang dipanggil kemudian dilemparkan ke neraka. Kemudian para penghuni neraka berkumpul dan bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang terjadi padamu? Bukankah dulu kamu menyuruh kami untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran?" Nah, orang tersebut menjawab, "Karena sesungguhnya aku menyuruh kalian untuk berbuat kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Dan aku menyuruh kalian untuk menjauhi kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukannya." Nauzubillah. Jadi harus diamalkan. Nah, tapi dengan adanya ancaman tadi, jangan malah berpikiran, ya udah deh aku mah nggak akan nuntut ilmu aja, biar kalau nggak diamalkan nggak dosa. Nggak gitu ya. Tapi tadi ingat kata Ustazah, kalau beribadah tanpa ilmu juga kan aneh juga, apa sih, sesat juga, celaka juga gitu ya. Jadi tetap ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah semangat menyampaikan ilmu. Jadi kita juga berkewajiban menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku ilmu walau hanya 1 ayat. Jadi kewajiban setiap umat Islam itu sudah otomatis memiliki kewajiban berdakwah juga. Karena kita ingat kisah ya, di suatu daerah semuanya maksiat gitu ya. Kemudian Allah hanya ada 1 orang yang dia tidak maksiat, dia soleh sendiri gitu kan, dia tahu soleh sendiri pokoknya. Kemudian daerah tersebut diazab oleh Allah, dan siapa yang pertama kali diazab adalah orang yang soleh tadi gitu. Kenapa? Karena dia tahu tapi tidak mengingatkan. Jadi ketika ada kemungkaran, kejahatan, ya kita wajib mencegah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kewajiban menyampaikan atau berdakwah ini juga melekat, sehingga materi ini menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan ilmu itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Jadi ketiga-tiganya penting dan harus kita lakukan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.